5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Soleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi ayahnya melarang. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata ayah Lani. Benar Dik, nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Soleh. Baik ayah, terima kasih Kak Soleh atas nasihatnya, kata Lani. Adik-adik, memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, yaitu tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai ya membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi adik-adik. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya lagi. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Sistem organ gerak manusia itu juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan itu antara lain karena kebiasaan yang salah, lalu pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan adik-adik? Nah, oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama adik-adik, cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita adalah menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir. Ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak mengonsumsi sayur dan minum susu yang berkalsium. Jadi untuk bayi ya, ada yang kelainan kakinya X itu bawaan sejak lahir adik-adik. Salah satu cara mencegahnya bagaimana? Ya ketika ibu hamil itu harus banyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Lalu yang kedua, cara mencegah artritis ya. Artritis ini sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Jadi ini cara mencegahnya. Lalu agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Berikutnya, cara agar terhindar dari osteoporosis, itu dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium, lalu diimbangi nih dengan olahraga yang teratur. Lalu berikutnya,
Agar terhindar dari rakitis, itu dianjurkan untuk banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang. Adik-adik, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama nih, membaca sambil tidur. Otomatis membaca sambil tidur itu dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan dan gangguan pada tulang punggung kita, adik-adik. Jadi jangan dilakukan ya. Lalu gambar yang kedua, membawa beban yang sangat berat. Nah, itu dapat mengakibatkan apa? Sakit punggung. Jika dilakukan terus-menerus, itu bisa menyebabkan osteoporosis dan kifosis. Berikutnya adalah, nah ini, tidur dengan posisi yang tidak benar atau kurang sempurna dapat mengakibatkan stiff atau kaku pada leher. Posisi duduk yang kurang sempurna ini dapat mengakibatkan kelainan tulang belakang, yaitu skoliosis. Karena itu seperti huruf S, adik-adik ya. Kelainan tulang belakangnya seperti huruf S yang disebut dengan kelainan skoliosis. Lalu kalau posisi kalian seperti ini, nah, naik turun tangga dengan posisi yang tidak sempurna, itu dapat menyebabkan ngilu pada sendi dan kelainan pada tulang punggung juga. Bisa bungkuk ya, bisa lordosis, bisa juga kifosis ya adik-adik ya. Hati-hati saat naik atau turun tangga. Nah adik-adik, coba kalian bentuk kelompok diskusi untuk mempresentasikan berbagai kelainan dan gangguan pada tulang dan otot manusia. Lalu jadikan nih patung-patung dari tanah liat tentang kelainan tulang yang sudah kalian buat. Berikutnya, ini adalah macam-macam kelainan pada organ gerak pasif. Kita sudah pelajari sebelumnya ya adik-adik ya. Ada fraktura atau patah tulang karena kecelakaan atau jatuh ya. Lalu ada osteoporosis ya, atau pengeroposan tulang. Lalu ada retak tulang ya. Ini juga diakibatkan karena kecelakaan. Lalu ada lordosis ya. Ini tulang belakangnya ada kelainan karena duduknya tidak benar ya. Lalu ada skoliosis, itu badannya bengkok membentuk huruf S. Lalu ada kifosis atau bungkuk ya, karena tulang belakangnya membengkok ke belakang. Sekarang ada macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Lalu ada atrofi, itu adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, lalu fungsi ototnya menurun. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Berikutnya ada stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot itu karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Berikutnya ada tetanus, itu kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang adik-adik. Nah, adik-adik, menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak kita sebenarnya dapat dilakukan sejak kita kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yaitu melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil ya adik-adik ya, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Nah, pola hidup sehat itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, lalu melakukan olahraga teratur, serta penerapan disiplin latihan. Nah, dengan demikian niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Adik-adik, di sini ada bacaan bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda nih dengan
Giuliano Stroe ya, sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap terus diawasi oleh ayahnya. Pada umumnya, seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano ini ya. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot nih adik-adik ya, yang seperti ini di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, si Giuliano Stroe ini melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya Ileana. Nah, keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera ya. Lalu teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangannya, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya mudah saja gerakan itu untuk dilakukan oleh anak ini. Nah, ayahnya menginginkan anak-anaknya ini melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya ini terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film, yaitu Arnold. Saat ini idolanya tersebut sudah menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Nah, tubuh Giuliano ini memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus adik-adik. Nah, ayah Giuliano ini memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakannya. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Nah, Giuliano ini mengaku bahwa dia itu tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, Giuliano ini tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia. 2 buah rekor sekaligus ya. Nah, Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia itu mampu melakukan push up di atas botol seperti ini adik-adik. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kakinya. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Nah, air push up ini adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut adalah yang lebih tua darinya adik-adik. Meskipun banyak prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak itu belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano ini aman dan di bawah pengawasannya. Ya, diambil dari uniquepost.com.
Adik-adik, berdasarkan bacaan tadi, yuk kita cari bersama ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ini adalah ide pokok dari masing-masing paragraf dari paragraf 1 ya adik-adik ya. Nah, di sini bisa kalian lihat paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4 ya. Paragraf 1 ini menjelaskan tentang Giuliano ya, sejak berumur 2 tahun itu sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Lalu paragraf kedua, umumnya seorang bocah laki-laki di bawah umur itu belum memiliki otot yang kekar. Namun berbeda dengan Giuliano ini yang tubuhnya seperti binaragawan. Lalu paragraf ketiga, untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano ini melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama adiknya. Paragraf keempat, ide pokoknya keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Lalu ini di paragraf 5, 6, 7 dan 8. Ini masing-masing ide pokoknya. Lalu ini paragraf 9, 10 dan 11. Nah, adik-adik, menarik sekali bukan membaca bacaan di atas? Namun akan lebih menarik jika kalian itu bisa menyajikannya dalam sebuah komik. Tentu kamu lebih mudah memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Yuk kita ingat-ingat kembali apa itu komik. Nah, komik adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Secara umum, komik itu dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya hadir untuk menyampaikan cerita. Gambar dan teksnya proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, lalu penggambaran wataknya itu sederhana dan menyediakan humor yang mudah dipahami. Nah, adik-adik, sekarang giliran kalian nih membuat komik dari bacaan bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Kamu juga boleh mengembangkan ya ceritanya, tetapi yang menjadi tokoh utamanya tetap Giuliano Stroe. Nah, misalnya seperti ini ya adik-adik ya, ini komik sederhananya. Kalian bisa buat sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.